Kalau perintah untuk membuat pesantren sih tidak ada, akan tetapi izin dan restu dari beliau jelas. Pesantren kami ini memiliki acuan atau memiliki sandaran dalam bagaimana mendidik para santri. Itulah yang disebut dengan manhaj. Kita ini mau mendidik santri bagaimana. Nah, di sini kami mencontoh atau berkiblat dengan pondok pesantren yang dahulu kami belajar di sana, yaitu pendidikan dari guru kami Al Habib Umar dan pondok pesantrennya Darul Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini pesantren Al-Wafa tiba di Kota Batu. Kira-kira pesantren mana ya yang akan kita datangi dan kita akan kulik tentang pesantren itu? Yuk ikuti keseruannya. Nah, alhamdulillah ikhwani dan ikhwati dimanapun antum berada, kebetulan banget nih di belakang Al-Fakir sudah ada Habib Jamal nunggu di sana. Kita langsung aja tanya-tanya ya. Yuk ikut. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri Bib? Masya Allah, sehat. Alhamdulillah Bib. Pengen tanya-tanya antum gimana Bib, sehat Bib? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Nah alhamdulillah nih ikhwani dan ikhwati dimanapun antum berada. Jadi langsung saja kita akan tanya-tanya. Tapi enaknya kayaknya kita tanya-tanya di mana nih Bib? Apa sambil jalan aja? Apa sambil jalan aja, sambil kita lihat-lihat bangunan pondok pesantren. Nah, siap. Marhaban bin Nabi wal anbiya was sahabah يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة. Nah, Bib, jadi sebelum kita lebih jauh nih Bib, bertanya-tanya tentang pondok, kira-kira luas dari pondok ini sendiri berapa Bib? Luas tanah pondok pesantren yang putri Darul Ummahatil Mukminin sekitar 4.000 meter persegi, dan yang laki-laki juga begitu, putra 4.000 meter persegi. Masya Allah. Dan untuk pembangunannya itu sudah dimulai dari kapan Habib? Kalau pondok putra itu dari tahun 2003 pembangunan dimulai, dan 2004 kita udah beroperasi. Dan pembukaan juga di tahun 2004 bersama Guru Mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah. Tapi kalau pondok putri dia sekitar mungkin 8 tahun setelah pondok laki-laki, tahun 2012-an untuk pondok putrinya. Jadi seperti awal itu. Berdirinya sendiri itu ada ini ya Habib ya, ada mungkin perintah gitu dari Habib Umar Habib? Kalau perintah untuk membuat pesantren sih tidak ada, akan tetapi izin dan restu dari beliau jelas. Jadi ketika ada satu ahlul khair yang memiliki tanah pondok putra 4.000 ini ingin memberikan kepada kami untuk membuat pondok pesantren, kami izin dari Habib Umar, dan akhirnya beliau setelah beberapa saat memberikan isyarat bahwa kami itu suruh menerima pembangunan atau pembuatan pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah hingga detik ini beliau udah 3 kali datang ke sini. Sekaligus kita pengen mengulik lebih dalam lagi nih Bib. Bagaimana kalau misalnya kita boleh nggak Bib, pemirsa di rumah juga kayaknya
penasaran nih, Bib, pengen lebih detail lagi, lebih mendalam lagi melihat Pondok Antum nih, Bib. Bismillah. Bareng-bareng kita, Bib. Sebelumnya saya ingin ini Pondok Putri. Ini adalah Pondok Putri yang dihuni sekitar 150 santriwati. Karena jumlah peminatnya yang selalu bertambah, makin banyak, hingga alhamdulillah tahun ini kami menambah lokal yang baru untuk di atas ini, dan bawah ini adalah perkantorannya. Dan insya Allah yang akan datang kita akan buat masjid di sini, dan kita akan buat lokal lagi di sana, dan di situ adalah tempat olahraga untuk Pondok Putri. Jadi set plan-nya kita udah buat, ada, tinggal nunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pondok lakinya, alhamdulillah pondok putranya. Kami sekarang sudah mulai pembangunan gedung yang baru 5 tingkat. Yang tingkat pertama nanti kita akan lihat semakin dekat. Tingkat pertama untuk gedung makan, untuk makan dan dapur. 2, 3, 4 adalah asrama, dan yang 5 adalah majelis dan ruang untuk tamu atau kamar tamu. Jadi total kira-kira ada berapa santri, Habib? Sekarang santri yang ada di sini itu sekitar 250. Lain dari pondok-pondok cabang yang kita miliki. Ada pondok cabang namanya Raudhah yang ada di Cangar, itu sekitar 60 santri. Terus ada Darut Toha sekitar 20 santri. Kemudian ada lagi Darul Falah yang ada di Kudus juga sekitar 15 santri. Ya, seperti itu. Kalau di total ya 300 lebih lah mungkin. Itu untuk putra dan putrinya, Habib? Putra dan putri. Kalau putri 150, karena kita semua tergantung kapasitas kami hanya segini. Makanya bangunan baru ini insya Allah bisa menampung 120 santri minimal. Menampung lebih banyak santri lagi, Habib. Nah, setelah itu baru kita akan tampung lebih banyak. Dan adapun insya Allah untuk gedung yang lama kita akan fokuskan untuk pesantren kilat. Jadi kita akan buat nanti setiap tahun mungkin 3 kali pesantren kilat selama 1 minggu. Untuk mereka yang libur sekolah, agar mereka bisa nyantri, kita buat kurikulum hanya untuk 7 hari, untuk mereka bisa berlibur sambil belajar. Mayoritas para santri dan santriwati ini asalnya dari Malang atau banyak yang dari mayoritas? Kalau mayoritas dari Jawa Timur, akan tetapi juga Jawa Tengah ada, Jawa Barat juga ada, kemudian dari Jakarta juga ada, kemudian dari Sumatera, dari Palembang juga ada, dari Aceh juga lumayan banyak, kemudian dari Kalimantan Selatan juga ada, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat juga ada, dari Irian Jaya juga ada, dari Sulawesi juga ada, kemudian dari dari Bali juga ada, dan dari luar negeri juga ada, dari Thailand juga ada, dari Singapura juga ada, dari Malaysia juga ada. Masya Allah, banyak sekali ya, Bib. Alhamdulillah. Kita memang sedikit jumlahnya nggak banyak, tapi beragam. Meluas ya, Bib. Masya Allah, keren sekali. Dan langsung saja kita akan menelaah lebih lagi, kita akan lebih lanjut lagi, melihat seluk-beluk, kita akan lebih detail lagi melihat pondok dari Habib Jamal bin Thaha Bagil. Langsung saja ikuti keseruan lainnya. Bismillah, sambil kita jalan. Nah, dan untuk ini Habib kan konstruksi bangunannya itu kan dari segi tanahnya nih kontur tanahnya gini Habib ya. Jadi bagaimana? Berarti tingkat kesulitannya sangat ini Habib ya. Nggak terlalu curam juga, akan tetapi masih bisa diatur. Makanya kita buat set plan dahulu sebelum pembangunan agar rencanaan itu matang. Pembangunan total semuanya mungkin perkiraan estimasi sampai selesai kira-kira berapa lama, Habib? Kami nggak pernah seperti itu, cuman pokoknya kalau ada kemudahan dari Allah, kami lanjut pembangunan. Ada kemudahan, kami lanjut pembangunan, seperti itu aja. Dan saat ini kita fokus dari 2 bangunan yang ada ini, yang Pondok Putri lagi bangun, Pondok Putra juga lagi bangun. Nah, kita insya Allah Pondok Putra ini sudah finishing, sebentar lagi sudah kita bisa huni. Di tahun ajaran yang akan datang, insya Allah sudah kita bisa pakai. Masya Allah. Fa'innahu la yasirun ala ma yasarallah. Segala sesuatu kalau dimudahkan sama Allah itu mudah.
awal marah Habib untuk inisiasi dari pembuatan pondok ini gimana Habib? Semua itu himmah, semangat. Sepulang waktu itu dari studi atau menuntut ilmu, Al-Fakir banyak melakukan dakwah sambil kita ingin untuk mengkader. Jadi kalau saya lihat dakwah itu hanya sekedar ceramah itu kurang optimal. Maka yang lebih tepat ketika saya waktu itu dakwah, pemudanya kami ambil. Di daerah minoritas kita ambil. Dan kemudian kita kader, kita kembalikan ke tempat mereka, dan mereka jadi ustadz buat pesantren di sana. Itulah yang kami inginkan. Jadi berawal dari keinginan antum untuk lebih meluasnya dakwah tersebut ya Habib ya, dengan cara membawa para anak daerah ya untuk belajar bareng. Betul sekali. Awalnya seperti itu. Kami ingin itu di daerah-daerah yang minoritas, yang umat Islam minoritas atau minoritas atau krisis ulama. Disitulah kami itu ingin untuk menarik anak daerah, kemudian mendidik mereka hingga akhirnya bisa manfaat untuk daerahnya masing-masing. Seperti itu. Dan awal marah pastinya pondok ini nggak mungkin langsung sebesar ini Habib. Itu awal mula bagaimana? Bangunan yang pertama kali di pondok ini adalah masjid, aula, dan 4 lokal. Kemudian rumah saya ini. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian karena semakin berkembang bertambah para santri, mulailah kita buat lokal di atasnya hingga jadi 8 lokal. Cuman 8 lokal itu kamarnya gede-gede. Jadi hingga akhirnya bisa dihuni lebih dari 100 santri. Ada berapa santri untuk santri pertama Habib? Pertama santri yang belajar di sini awalnya cuma 6 orang. 6 orang bertambah dan alhamdulillah sekarang bisa sampai segitu, sampai 300 lebih. Masya Allah. Dari bangunan yang antum bahas barusan ini, masjid ini Habib, itu desainnya sangat bagus sekali Habib. Itu gimana? Siapa, ada arsitekturnya sendiri apa antum sendiri nih Habib? Kira-kira Habib? Ya, kita jelas pakai arsitek, hanya kemudian silakan duduk. Kita pakai arsitek, akan tetapi kan arsitek memberikan tawaran atau pilihan kepada kami, dan kita pilih karena kami ada di pegunungan, maka kami pilih masjid bentuknya adalah yang country seperti ini agar santri merasakan nyaman. Dan desainnya juga menyatu gitu Bib, ya, dengan alam ya Bib, ya. Sangat sesuai gitu untuk pemandangannya. Dan untuk pewarnaan sendiri Habib, kalau boleh kita pengen tahu juga nih Bib, warnanya juga sangat adem gitu Bib. Pemilihan warna juga antum juga? Iya, saya yang pilih warna. Atas dasar apa nih Bib? Atau cuma karena memang suka aja dengan warnanya gini Bib? Ya, dasarnya tadi itu sesuai dengan suasana di Batu itu tepatnya warna seperti ini. Jadi begini, ada hal yang lebih penting dari sekedar bangunan. Kalau bangunan itu kami ingin memberikan yang terbaik untuk para santri. Dan yang kedua untuk para wali santri, orang tua mereka juga merasa nyaman apabila melihat pondok pesantren anaknya itu bersih, rapi, disiplin, dan lain-lain. Itu yang pertama. Padahal kalau mestinya yang namanya santri itu nggak perlu terlalu mewah dan nggak terlalu semuanya ada gitu, tidak, karena santri itu memang harus biasa untuk hidup apa adanya, sederhana dari awal agar ketika dia nanti menjadi seorang dai, seorang ustadz, dia tidak terbiasa dengan fasilitas, ya dia tinggal dimanapun dia bisa untuk berdakwah. Jadi begini, ada hal penting yang mesti untuk kita pahami dan kita ketahui, khususnya untuk pemirsa Al-Wafa Darim. Pesantren kami ini memiliki acuan atau memiliki sandaran
dalam bagaimana mendidik para santri. Itulah yang disebut dengan manhaj. Kita ini mau mendidik santri bagaimana. Nah, di sini kami mencontoh atau berkiblat dengan pondok pesantren yang dahulu kami belajar di sana, yaitu pendidikan dari guru kami Al-Habib Umar dan pondok pesantrennya Darul Mustafa. Pondok Darul Mustafa adalah pondok yang disiplin, bersih, dan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk para santri yang menuntut ilmu di sana. Karenanya kami mengadopsi dari kurikulum belajarnya, pendidikannya, bahkan yang lebih daripada itu adalah manhaj daripada apa yang diinginkan oleh guru kami untuk para santri. Santri ini harus jadi apa? Maka itulah Habib Umar memiliki namanya thalatha maqasid. Thalatha maqasid itu adalah yang pertama tahsilul ulum, di mana pondok pesantren itu harus mempunyai ilmu yang mumpuni. Ilmu yang mumpuni, dan bukan cuma ilmu mumpuni, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu sanad di dalam ilmu. Dari siapa saya mengambil ilmu, beliau guru kami dari siapa, sampai yang mengarang kitab, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti itu singkatnya. Nah, tahsilul ulum ini nomor satu. Yang paling penting itu ilmu, karena tidak ada musibah seperti kebodohan, dan nggak ada bala seperti orang yang tidak mengetahui agamanya, mengetahui akidah dan bagaimana beribadah kepada Allah. Maka itu kita didik anak di sini selama 5 tahun untuk menguasai itu semua, dari ilmu nahunya, kemudian daripada ilmu fikihnya, mustalah hadisnya, kemudian tafsir Qur'annya, dan menghafalkan mutun, matan-matan itu semua dipelajari di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tazkiyah, pembersihan hati. Karenanya kita bertorikoh, dan torikoh yang kita bawa adalah torikoh alawiyah, di mana torikoh alawiyah ini adalah torikoh tentang bagaimana cara kita membersihkan hati. Karena ilmu ini kalau apabila dia itu dituntut oleh orang yang mempunyai hatinya kotor, malah justru musibah lebih besar daripada manfaatnya. Dengannya dua ini harus gandeng, tazkiyah dan tahsilul ulum. Dengan kita sholat 5 waktu, membaca wirid, ilmu tasawuf yang dipelajari di pondok pesantren ini mengajarkan agar kita dan para santri itu memiliki niat yang lurus dalam menuntut ilmu, agar nanti ilmunya itu manfaat. Karena ilmu itu yang penting kan manfaat. Al-ilmu manafa', ilmu itu yang manfaat. Kalau nggak manfaat, nggak ada keutamaannya. Kalau nggak diamalin, nggak ada keutamaannya. Karena itulah kita tekankan masalah tazkiyah. Jadi santri keluar dari sini punya ilmu dan hatinya bersih, akhlaknya baik. Itu semua adalah bagian dari kebersihan hati. Kemudian yang ketiga adalah dakwah ilallah, ditanamkan oleh para guru di sini tentang pentingnya menyebarkan agama Allah ini di seluruh dunia. Jadi kita bukan cuma sekedar menginginkan ilmu ini manfaat di desa kami, di kampung kami, di kota kami, enggak, atau bahkan di negeri kami, enggak, maunya seluruh dunia, seluruh umat baginda Muhammad SAW. Dulu omongan seperti ini memang kadang-kadang nggak masuk akal ya, tapi sekarang sudah masuk akal ya. Tapi sekarang dengan adanya YouTube, streaming dan lain-lain, alhamdulillah kayak sekarang maulid di pondok pesantren ini aja yang ngelihat itu dari Hong Kong, yang ngelihat dari Singapura, dari mana-mana mereka menyaksikannya. Alhamdulillah sudah mancanegara yang bisa mengakses dan ikut serta dalam ilmu pelajaran di sini. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang ditanamkan guru kami dulu. Ketika saya pulang dari pesantren, kata Habib Umar, niatkan untuk menyebarkan ilmu ini semuanya ke seluruh dunia. Saya waktu itu kok agak pesimis ya, kayak merasa bahwa ilmu itu kalau di pondok aja udah manfaat ya, ngapain kok, ataupun di desa kami, di kota kami udah manfaat, udah alhamdulillah. Nggak taunya subhanallah,
dengan berjalannya waktu kami saksikan, nggak taunya ilmu ini bisa semana-mana. Apalagi dengan media yang sekarang ini semakin mudah untuk diakses. Nah Habib, seperti yang Antum bilang barusan juga tentang pentingnya dasar terlebih dahulu untuk pembentukan karakter seorang santri tersebut. Jadi di pondok ini juga kira-kira Habib, kita pengen tahu dari awal mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali, kegiatannya mungkin bisa dijelaskan juga Habib. Adapun kegiatan santri di sini adalah yang pertama malam itu qiyamul lail. Hanya qiyamul lail di sini kami tidak mewajibkan. Ya, kami menganjurkan ya untuk qiyamul lail dan wajib untuk setiap minggu 2 sampai 3 kali. Tapi kalau tiap hari kami tidak mewajibkan. Kemudian setelah itu kita mewajibkan sholat berjamaah semua waktu. Mulai dari subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isya itu wajib sholat jamaah di sini. Kemudian setelah itu, setelah subuh mereka baca wirid sampai isyraq, sholat isyraq, istirahat sebentar, dan mulai jam 7 itu mulai taklim nahu sampai sekitar jam 10. Setelah itu mereka istirahat sampai jam 10 mereka istirahat. Jam 12 mereka rohah di sini sama saya, ngaji di rumah saya, membaca kitab tentang tasawuf. Kemudian setelah itu mereka istirahat kembali. Asar mereka di masjid ini juga ada roha dengan para asatid atau ustadz yang lainnya. Sambil setelah selesai roha mereka mulai belajar sendiri, murojaah, menghafalkan apa yang harus dihafal. Hingga maghrib sampai isya ada taklim. Maghrib sampai isya. Setelah isya mereka makan. Setelah makan sekitar jam 8 sampai jam 10 mereka itu belajar. Setelah jam 10 baru mereka boleh masuk ke kamar setelah sholat witir untuk tidur dan bangun lagi nanti sebelum subuh. Seperti itu kegiatan kita tiap hari kecuali hari Kamis dan Jumat. Kalau hari Kamis dan Jumat ada waktu yang spesial? Kamis malam kita maulid, baca maulid, kemudian Jumat kita pagi itu libur. Kemudian mereka sholat Jumat di masjid, itu pun di masjidnya di luar agar mereka juga bisa jalan-jalan melihat kota Batu sambil sholat Jumat. Selanjutnya mereka biasanya makan di luar, kemudian baru balik ke pesantren. Terus Jumat sore udah ada roha lagi. Kita udah tahu Bib, tadi ada beberapa santriwati, ada beberapa santri juga. Nah, kita juga pengen tahu Bib, Dewan Asatid di sini ada berapa jumlahnya Bib? Jumlah asatid, jadi begini, lagi-lagi mengadopsi dari sistem guru saya. Ketika saya ngaji di sini, ketika saya pertama kali mentaksis atau membangun pesantren ini dari awal, murid saya cuma 6. Murid saya cuma 6 dan saya hampir nggak pernah ngambil dari guru dari luar. 6 anak ini saya kader. Saya kader di saat waktu tahun 2004 itu saya juga masih nggak banyak jadwal di luar. Saya di dalam fokus hingga santri itu sekitar 20 orang. Saya kader mereka hingga alhamdulillah saya kader dari 20 itu yang jadi 3 orang 4 orang. 3 orang 4 orang ini jadi ustadz di sini. Awalnya saya sendiri yang mengajar di pondok ini. Kemudian setelah jadi 3 orang mereka bantu kami sampai jumlahnya sekitar 40-an. Nah, ketika 40-an semakin banyak hingga ada santri-santri yang dari kami yang udah lulus bahkan meneruskan ke Darul Mustafa di Hadramut, dan sepulang dari situ pun mereka masih datang ke sini membantu kami. Jadi hampir semua guru di pondok pesantren ini adalah kader dari kami sendiri atau kader dari orang-orang yang kami kader, dan mereka loyal, ya, punya loyalitas sehingga mereka inginnya mengajar dan tinggal di Batu untuk mengajar di pondok pesantren sini. Begitu pula dengan cabang-cabangnya, Habib? Cabang-cabangnya ya semua murid saya. Jadi cabang sana yang pegang murid saya, cabang sini yang pegang murid saya, yang di mana Kudus juga murid saya. Jadi kita ada lagi cabang kami di Irian Jaya, di Timika. Ya. Itu juga murid kami di sini ada 6 tahun, 7 tahun. Terus kemudian saya suruh dia dakwah di sana dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih berdakwah di sana dan akhirnya buat pesantren dan cabang dari pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Jadi memang seperti itu cara untuk
memajukan satu pesantren itu adalah harus pemangku pesantren itu atau mudir atau disebut dengan khadimul ma'had itu harus fokus di pesantren dulu, nggak keluar sampai dia sudah mengkader jadi beberapa ustadz, disitulah berjalan terus. Ini seperti itu. Kalau pengen jelas, coba kita sambil jalan-jalan kita lihat masjid, kemudian lihat kamar santri sementara ini, kemudian ini ada apa namanya ruangan atau gedung, cuman karena kita lagi bangun gedung ini sementara kita buat investasi pondok, kita letakkan di situ sementara hingga nanti kalau sudah jadi kita udah buat gudang di sini untuk investasi jadi lebih rapi. Mari kita jalan-jalan ngelihat masjidnya. Untuk luas bangunan masjidnya sendiri, Habib, ada berapa, Habib? Ini musola apa gimana, Habib? 12 kali 12. Ini masjid. Ini masjid ya, Habib. Bismillah. Bismillah. Ini adalah masjid yang kita sengaja bangunan masjid ini kita buat balkon gitu ya, atau apa nama selasar yang luas karena kelas kami ini adalah masjid. Jadi halakoh, sistem kami halakoh ini kayak ini kelas ini. Jadi mereka sambil duduk di sini sambil taklim. Di luar-luar seperti ini? Iya, di luar seperti ini. Ini juga karena mereka persiapan untuk malam ini nanti taklim. Dan semua santri berkumpul dengan para setidaknya di sini, Habib ya? Ya. Halakoh kecil. Kalau sholat 5 waktu mereka di sini, tapi ketika mereka taklim juga di sini halakoh, di situ halakoh, di sini halakoh. Jadi ada kelompok sekitar 4 halakoh di tengah masjid ini, terus di luar juga ada karena selasarnya tadi itu luas. Jadi untuk semua darsnya, pembelajarannya semuanya semua di sini, di masjid sini. Karena kita fokus di masjid. Kita lebih suka untuk orang itu keluaran dari masjid, bukan keluaran dari kelas. Jadi taklim itu semua di masjid. Kami tidak suka kelas-kelas gitu, nggak suka. Kami lebih suka halakoh duduk di bawah di masjid sama guru-gurunya. Dan mungkin juga lebih terfokus ya, Habib ya, para asatidz. Betul, lebih enak juga karena tempatnya ini kan tempat sholat, tempat paling dicintai oleh Allah. Kalau kita belajar di tempat yang paling dicintai Allah, insya Allah manfaat. Nanti yang akan datang, karena luas ini sudah nggak cukup, murid udah terlalu banyak juga. Rencana yang akan datang masjid ini kami mau tingkat jadi 2. Kita tingkat 2 agar kelasnya itu lebih banyak untuk para santri. Nah, kemudian mari kita lihat. Ini juga kelas mereka. Jadi mereka di sini, mereka belajar. Kemudian ini adalah sementara ini adalah di sini ada tempat untuk ghurfa mardho atau anak sakit di sini, dan juga di sini juga ada kantor-kantor sementara. Mari kita sekarang turun untuk melihat kamar santri yang sangat sederhana ini. Nah, Habib, dan untuk kamarnya sendiri ada berapa kamar, Habib, tadi? Sementara ini kita punya 6 kamar besar. Putra. Dan untuk putrinya? Untuk putri karena kamarnya agak kecil, dia mungkin lebih banyak ya, sekitar mungkin 14 kamar. Hati-hati. Nah, ini kamar mandinya para santri, mereka cuci, mereka wudhu semua di sini. Kemudian itu ada perpustakaan untuk kitab-kitab para santri yang ingin mempelajari atau mengambil marojik, mereka ngambil dari kitab yang sudah kita siapkan di situ. Mari kita coba lihat kamar. Ini kamar Abu Bakar, Umar, Utsman, ini ghurfah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Penamaannya dengan penamaan nama-nama sahabat ya? Iya betul, nama sahabat, nama tabi'in. Assalamualaikum. Ini adalah, Masya Allah, santri tinggalnya di sini. Istirahatnya di sini ya? Iya, tempat tidur mereka seperti ini.
Insya Allah. Mana lampunya, nggak bisa nyala itu? Ini santri. Ada yang Masya Allah nih, melihara akuarium. Nah, seperti ini santri. Mereka tidur di tempat seperti ini kitab-kitab mereka. Terus kita buat susun agar mereka di sini juga bisa tinggal. Ini 1, 2, 3, 4. 4 sama 4, 8. Peranjang ada diisi dengan satu orang. 1, 2, 3, 4. Berarti 12. Kemudian ditambah lagi 2 itu 10. Nah, ini mestinya masih bisa tambah 2 lagi. Kalau biasanya 2 lagi, tapi karena jumlah kami sekarang ini ada beberapa yang tinggalnya di cabang, jadi kita agak kurangin yang di pusat. Ada hal baru yang kami sekarang lakukan adalah jadi marhalah atau semester pertama mereka mesti di Raudhah dulu. Di situ adalah kitab-kitab pertama. Kemudian yang kedua, mereka di Darut Toha untuk fokus bahasa Arab. Karena ketika masuk Anwar Taufik, mereka sudah wajib untuk berbicara dalam bahasa Arab dan belajar juga dengan bahasa Arab. Seperti itu. Sekarang kita buat model baru seperti itu. Jadi masuk di pusat harus bahasa Arab. Setiap harinya menggunakan bahasa Arab? Iya, harusnya seperti itu. Tapi para santri, karena program kami ini baru, mungkin ada sebelumnya mereka yang belum masuk program ini, mereka barulah mempelajari untuk berbicara bahasa Arab. Tapi untuk anak-anak yang baru sekarang wajib berbahasa Arab. Masya Allah. Kalau gue juga di sini juga ya. Ini ada keranda. Karena kemarin kita lagi bikin daurah untuk memandikan jenazah. Kita ada orang ngajar mandikan jenazah, kita buatin keranda seperti ini. Nah, ini apa namanya, aula. Ini adalah aula. Dan untuk daurah tadi yang antum sebutin, Habib, itu? Nah, bakalnya nanti di sini. Kita kepingin ini gedung yang lama kita akan rapikan kembali, kita akan buat untuk para peserta pesantren kilat. Dan nanti mereka fokusnya di sini. Jadi, dan kemarin untuk pengadaan acara daurah tersebut itu pesertanya dari masyarakat? Enggak, dari santri aja. Dari santri juga. Kita waktu kemarin panggil Ustadz Husim Doman, dia ahli dalam memandikan jenazah. Kemudian santri kita kumpulin semuanya praktek untuk bagaimana mandiin jenazah. Di sini mereka kumpul. Jadi ini tempat untuk mereka belajar seperti itu, daurah dan lain-lain yang cukup untuk semua santri tempat ini. Nah, Habib, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ini adalah untuk perkantoran. Sementara seperti itu, tapi insya Allah yang akan datang kita sudah pindah semua ke sana. Jadi ini adalah buat untuk para ashab daurah seperti itu. Mari kita jalan lagi, kita lihat dapur sementara. Ya, ini dapur untuk para santri. Mereka dimasakin, nggak masak sendiri. Jadi kita bayar orang untuk masak, kemudian ada jam-jam tertentu di mana mereka itu nanti waktunya mereka makan, agar mereka fokus. Kalau misal ada niatan santri untuk nyemil gitu, pengen buat sendiri, nyeduh sendiri gitu, diperbolehkan? Boleh, boleh. Sementara ini boleh, karena kita nggak menyiapkan kantin. Tapi untuk yang akan datang kita ada kantin di situ. Di gedung baru itu ada kantin, ada toko, ada gudang, ada tempat makan, lengkap semuanya. Disatukan di satu bangunan gitu? Disatukan di satu bangunan. Nah, kemudian ini rumah saya. Saya tinggal di sini. Sebelum mendirikan pondok ini, Habib tinggalnya di mana? Saya pertama kali ya, karena saya dari Malang, saya tinggal di Malang, cuman saya pernah berkhidmah atau ngajar di pesantren Al-Huda di Surabaya selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun, saya buat pesantren sendiri. Itu setibanya dari? Yaman, dari Hadramut, dari Darul Mustafa.
Seperti itu. Nah, di sini juga ini depan rumah saya ini saya juga ngajar di sini. Saya kalau ngajar di sini untuk para santri. Mari duduk. Monggo. Nah, Habib. Jadi belajar seluruh santri dikumpulkan di sini dengan outdoor, Iya. view-nya seperti ini, Habib. Nggih, Ya? Masya alhamdulillah sambil kita lihat view pegunungan yang indah di Kota Batu sambil kita belajar. Masya Allah. Jadi ilmunya lebih mudah masuk ya, Habib ya? Ya, Masya alhamdulillah Allah. semoga seperti itu. Dan untuk pemilihan lokasi ini, Bib, karena memang ada donatur atau antum sendiri, Habib? Bukan donatur, kalau jadi ada ahlul khair, orang baik yang menawarkan tanahnya kepada saya. Saya musyawarah dengan guru saya Habib Umar dan beliau menyarankan untuk menerima dan membangunnya. Alhamdulillah hingga detik ini akhirnya bangunan ini semuanya terlaksana. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Kalau donatur kita nggak ada, ya udah kita dengan SPP-nya anak-anak itulah kita beli beras, makan, dan menggaji guru dan lain-lain. Lalu untuk pembangunan, Habib, mungkin pemirsa di rumah yang menonton ini, baik itu di sosial media atau di TV masing-masing pengen juga Habib, ikut andil dalam pembangunan, Habib. Mungkin bisa dikasih tahu, Habib. Nggih, alhamdulillah untuk pembangunan pesantren ini terakhir update itu hanya tinggal 150 jutaan untuk bangunan. Belum nanti untuk pengisiannya ya, kayak ranjang dan lain-lain. Ya nanti kita insya Allah pikir nanti lah. Tapi yang jelas ini tinggal dikit udah selesai. Dan ada lift di pondok pesantren ini juga yang sudah ditanggung oleh satu orang ahlul khair. Alhamdulillah. Pokoknya kalau segala sesuatu itu kalau dimudahin Allah jadi mudah gitu. Jadi kita cuman ya berupaya aja, ikhtiar sambil tawakal dan pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa yang pengen belajar di sini, Habib, menimba ilmu gitu di sini, Habib, bagaimana caranya, Habib? Persyaratannya yang pertama bisa baca Quran dan berakhlak yang baik, dan kemudian yang ketiga nurut. Nurut orang tua ketika menyerahkan anaknya, kal mayyit baina yadil ghasil, seperti mayit yang diserahkan pemandi jenazah. Pasrah gitu. Pasrah kepada kita, karena kita nggak ingin kecuali kebaikan anak tersebut. Nggak ada seorang guru yang nggak menginginkan santrinya jadi harus pasrah, percaya sama kita. Kemudian kita didik dia, setelah berapa tahun insya Allah sepulang dari sini dia udah bisa untuk mengajarkan syariat Nabi Muhammad SAW dan bisa juga berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kita fokus di sini akhlak, karena akhlak itu penting sekali. Punya ilmu yang luas tapi kalau nggak punya akhlak nggak ada manfaatnya. Maka akhlak itu adalah prioritas kami. Seperti itu. Selain pendidikan agama, Habib, apa juga ada pendidikan formalnya? Pendidikan formal ada paket. Kita pakai paket C kalau nggak salah. Jadi kalau santri ingin tetap nanti SMP, SMA punya ijazah, kita paket C. Jadi nanti hanya beberapa pertemuan ya dalam sebulan untuk mendapatkan paket C tersebut. Ya, akan tetapi kami di sini fokusnya adalah di ilmu syariah. Untuk masuk ke sini, Habib, ada tesnya apa gimana? Iya, tadi itu aja. Tesnya Tes adalah baca tes baca Quran aja. Kalau Qurannya bagus, kalau udah punya ilmu sebelumnya ya enak, malah justru tinggal dia bisa meneruskan. Tapi kalau nggak ada ilmu ya harus mengulangi dari awal. Udah tahu nih persyaratannya apa aja, bagaimana caranya. Nah, kira-kira, Habib, untuk SPP-nya nih kalau boleh tahu, Habib. La ilaha illallah. Untuk SPP itu baru aja naik ya, karena memang barang-barang pada naik harganya, jadi naik. Sebelumnya di sini cuma 600.000 per bulan, itu bertahun-tahun. Kemudian baru aja kita naikkan ke 900.000 per bulan. Ya, itu makan 3 kali, taklim setiap hari, dan tempat tinggal. Ya, semestinya nggak mahal juga 900.000 untuk Fasilitas yang ada. fasilitas ya, yang ada semuanya segitu. Coba aja kalau kita masuk ke hotel semalam 900.000. Ini kita 1 bulan 900.000, sak ngajinya, belajarnya, makannya semua lengkap. Karena pendidikan karakter itu juga mahal ya, Habib ya. Ya. Kalau kita
menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, ya pesantren ini tempatnya. Dan kita mesti harus mengorbankan apa yang kita miliki daripada harta yang kita miliki agar anak kita bisa betul-betul menjadi anak yang soleh. Dan Habib, kita udah banyak nih mengulik tentang pondok, kita juga dapat ilmu juga dari antum. Kita pengen pamit nih, Bib. Tim kita pengen pamit, Bib, gitu. Terima kasih banyak untuk Al-Wafa Tarim yang telah silaturahim ke sini dan mengambil maklumat dari pondok pesantren kami. Semoga ini menjadi perjumpaan yang penuh dengan berkah. Amin. Amin. Dan untuk menutup pertemuan kita, saya ingin memberikan beberapa nasihat. Di antaranya yang pertama adalah kita mesti pandai memilih pondok pesantren, yaitu dengan guru yang jelas dan guru yang menuntut ilmu dari guru yang jelas. Karena sekarang ini banyak pesantren yang bertebaran, tapi kadang-kadang pesantren tersebut hanya fisiknya, hanya gambarnya yang bagus, akan tetapi di situ tidak ada ilmu yang manfaat, tidak ada satu hubungan antara seorang santri dengan gurunya. Padahal itu hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Jadi selektif dalam memilih pesantren. Yang kedua, kita mesti berpikir, kita ini kan semuanya ini pingin punya investasi. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, kalau mati anak manusia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kita punya pondok enggak, kita punya masjid enggak, kita punya musola, madrasah, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Kita ini punya ilmu enggak untuk menyebarkan ilmu. Dan yang ketiga, anak. Anak ini investasi kita yang paling mahal. Dan anak ini nggak semua anak jadi investasi, kecuali kata Rasulullah, wa waladin saleh, anak yang baik. Anak yang baik ini di mana dididik, di mana dia tumbuh, bagaimana menjadikan dia anak soleh. Tiada lain yang paling manjur untuk membuat anak kita soleh adalah pondok pesantren. Pondok pesantren. Pondok pesantren itu bukan cuma sekedar ilmu tadi itu. Yang penting itu adalah mempunyai istilah hubungan yang kuat dengan guru. Yang kedua, menuntut ilmu, membersihkan hati, dan menyebarkan ilmu yang manfaat tersebut. Itu yang paling penting. Jadi saya sarankan untuk para pemirsa yang memiliki anak, Anda nggak masalah kalau punya anak pengen jadi notaris, Anda juga nggak masalah pengen anak jadi pejabat, Anda juga nggak masalah mau punya anak jadi seorang bisnismen dan lain-lain, ya nggak masalah. Itu adalah cita-cita yang baik. Akan tetapi ingat, apabila anak kita memiliki ilmu dunia tapi lupa dengan ilmu akhirat yang selamanya dia membutuhkannya, apabila anak kita fokus urusan dunianya, ilmu dunianya, tapi nggak bisa ngaji, kita yang akan rugi memiliki anak pandai tapi nggak benar, nggak berakhlak. Maka daripada itu, nasihat saya kepada para pemirsa adalah masukkan anak kita di pondok pesantren minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun, ya, untuk mereka belajar sholat yang benar, belajar ngaji yang benar, belajar ilmu agama yang benar, hingga nanti ketika jadi notaris yang taat kepada Allah, jadi polisi yang taat kepada Allah, jadi pejabat yang taat kepada Allah. Jadi apapun dia, basicnya kuat untuk taat kepada Allah dan menjadikan semua kegiatan duniawi adalah ibadah untuk akhiratnya. Seperti itu. Makasih Habib, banyak sekali ilmu yang didapat, banyak sekali petuah-petuah juga buat kita. Alhamdulillah. Yang kita dapatkan dari antum. Makasih juga atas waktu antum udah mau menerima kami, tim kami di sini di pondok yang Masya Allah adem sekali, indah sekali bangunannya, indah sekali pemandangannya, Masya Allah. Terima kasih Habib, kami pamit dulu dan kami juga minta doanya Habib. Insya Allah. Hati-hati di jalan, pulang ke Keraksan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk membaca doa safar agar perjalanan itu menjadi berkah. Dan terakhir, mari kita berdoa khususnya untuk televisi Al-Wafa Tarim, semoga semakin berkah dan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan saya selaku mutabi atau ketua daripada Al-Wafa Bi'ahdillah terus senantiasa mendukung program-program Al-Wafa Bi'ahdillah
Semoga senantiasa membawa manfaat buat umat baginda Muhammad dan senantiasa pula bisa menyejukkan, membuat bahagia hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam kepada Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar dari kami semuanya dan terima kasih. Syukran Habib. Afwan, hati-hati di jalan. Itu dia Ikhwani dan Ikhwati dimanapun antum berada. Episode kali ini dalam acara Pesantren Al-Wafa. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya. Tentunya hanya di channel kesayangan kita, channel TV Al-Wafa Tarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.